Selamat siang ibu-ibu kekasih Kristus. Saat ini kita berjumpa di dalam persekutuan kita Antioquia Ladies Fellowship. Sebelum kita memulai persekutuan kita, mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini kami boleh bersekutu bersama. Walaupun kami tidak bertemu secara fisik, tapi kami percaya bahwa Tuhan tetap memberkati dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menuntun dan memimpin kami, memberi kami kesempatan untuk dibentuk bersama dengan Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bapa, pada hari ini ketika kami mau belajar kebenaran firman-Mu dengan satu tema, keterbukaan di tengah keluarga. Biarlah ketika kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, kami boleh melakukannya dalam hidup keseharian kami, khususnya kami yang ada di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, di dalam segala keterbatasannya Tuhan menyertai dan memberkatinya. Tuhan menyempurnakan segala persiapan yang sudah dilakukan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini. Amin. Ibu-ibu kekasih Kristus, tema yang dipilih, yang diberikan kepada saya pada siang hari ini adalah keterbukaan di dalam keluarga. Banyak yang menganggap bahwa ketika seseorang itu menikah, ada lembaran baru, ada harapan baru. Dengan menikah, banyak orang juga punya harapan bahwa pasangannya akan berubah ke arah yang lebih baik. Ada yang berharap pasangannya kelak itu tidak boros lagi setelah dia menikah. Atau bisa juga mulai memperhatikan keluarga, menekan keegoannya. Atau dikatakan juga lebih sabar, kelak ketika sudah menikah itu akan ada kesabaran. Pokoknya semua harapan yang baik. Dan itu memang wajar ketika menjadi satu harapan kita ketika kita membentuk keluarga di awal pernikahan, bukan? Nah, keterbukaan di dalam keluarga, kenapa diangkat menjadi satu tema? Ternyata tidak mudah ketika kita coba melihat harapan-harapan tadi di dalam kenyataan yang terjadi. Sehingga kalau kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 25, kita buka sama-sama, ibu-ibu kekasih Kristus. Efesus 4 ayat 25, saya bacakan ayat ini. Firman Tuhan berkata, "Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota." Saya ulangi, "Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota." Alkitab mengajarkan dalam ayat ini bicara mengenai kejujuran, keterbukaan, berkata yang benar dan tidak ada alasan untuk kita sengaja menyakiti. Ya, kejujuran mungkin akan melukai, betul. Ya, kalau orang bilang kalau kita jujur akan terluka. Tetapi kita coba belajar bagaimana kita justru bisa mengungkapkan hal-hal yang seharusnya kita katakan kepada pasangan kita, khususnya di tengah-tengah keluarga. Nah, kalau kita mau lihat seorang yang bernama Billy Graham mencoba menuliskan tentang makna keluarga. Karena tempat yang paling dekat dan yang paling tepat untuk mendidik serta menumbuh kembangkan pribadi maupun kerohanian atau iman seorang anak adalah keluarga. Keluarga sebagai pelindung bagi pribadi-pribadi yang menjadi anggotanya. Di mana ketentraman, ketertiban diperoleh dari dalam keluarga. Ya. Kutipan dari Billy Graham yang saya mau bacakan, yang saya mau bagikan buat ibu-ibu seperti ini. Keluarga adalah tangisan bayi, senandung ibu, kekuatan ayah, kehangatan hati yang mengasihi, sinar mata yang bahagia, keramah tamahan, kesetiaan dan persahabatan. Itu semua adalah unsur yang membentuk keluarga. Bagi anak-anak, keluarga merupakan sekolah dan gereja mereka yang mula-mula, di mana mereka dapat bersuka cita bersama-sama, di mana kesedihan dan kesulitan mereka diringankan, tempat di mana ayah dan ibu dihormati dan dikasihi. Serta anak-anak memang dinantikan dan disayangi. Itulah keluarga. Tempat di mana makanan yang sederhana menjadi senikmat makanan raja. Tempat di mana uang tidak sepenting kasih dan kebaikan. Begitu sukacitanya, baik ayah, ibu maupun anak-anak di tengah keluarga. Jadi hal ini kalau kita katakan, keluarga adalah tempat di mana adanya hidup yang penuh kasih dan sayang. Yang secara material juga memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya. Dan tidak terlepas menjadi tempat untuk mengalami proses. Proses di mana satu dengan lainnya mempelajari,
satu dengan lainnya mematuhi nilai-nilai yang berlaku bagi keluarga. Dan itu akan berdampak nanti di tengah masyarakat. Dan yang sangat penting adalah ketika kita belajar untuk hidup teratur, menciptakan kedamaian dan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kita. Tapi ada pertanyaan menarik sehubungan dengan tema yang dipilih ini. Benarkah seseorang berubah setelah menikah? Benarkah seseorang bisa berubah ke arah yang lebih baik setelah menikah? Seperti tadi di awal saya katakan, harapan-harapan yang dibangun ketika seorang membentuk keluarga. Menurut sebuah penelitian, ternyata katanya, menikah itu memang bisa mengubah seseorang. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh tim riset di Universitas George, dia meneliti 169 pasangan yang sudah menikah di 18 bulan pertama awal pernikahan mereka atau kira-kira 1,5 tahun setelah mereka menikah, ya. Nah, berdasarkan penelitian tersebut ditemukan bahwa kebanyakan pasangan mengalami perubahan kepribadian setelah menikah. Nah, penelitian itu menemukan fakta katanya setelah menikah kebanyakan suami menjadi kurang terbuka. Istri menjadi jauh lebih tertutup. Artinya kedua pasangan baik suami maupun istri menjadi lebih tertutup satu dengan yang lainnya setelah menikah. Fakta ini menjadikan hal yang cukup negatif bukan bagi pasangan. Karena itu komunikasi merupakan sesuatu yang penting dalam sebuah pernikahan. Untuk melunturkan atau untuk membongkar ketertutupan atau dikatakan bagaimana menjalin keterbukaan. Melalui komunikasi yang terbuka, pasangan yang dianggap mampu itu akan mengatasi segala rintangan dan cobaan yang dihadapi dalam pernikahan. Ya, jadi ternyata tidak mudah ya menyikapi dari penelitian ini, betul ada perubahan yang terjadi. Walaupun katanya ada hal yang positif loh, ketika apa? Para pria umumnya setelah mereka menikah, mereka menjadi sosok yang lebih bertanggung jawab setelah menikah. Nah, ini menurut penelitian yang dilakukan tadi ya untuk sekian ratus pasangan yang sudah menikah. Nah, ibu-ibu terkasih Kristus, saya pernah membaca satu buku yang mengatakan seperti ini. Pernikahan itu adalah satu-satunya games yang dapat dan harus dimenangkan oleh kedua belah pihak. Ya, pakai tanda kutip ya gamesnya itu ya. Jadi bagaimana ketika suami dan istri, ketika mereka ada di tengah-tengah keluarga, mereka harus memenangkan. Mereka harus bersama-sama bahu-membahu, tidak boleh ada yang kalah. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah komitmen antara suami dengan istri. Seorang konselor keluarga bernama Norman Reed, dia coba menuliskan begini. Ada 3 faktor yang berubah pada lembaga pernikahan. 3 faktor ini bisa menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Ya, seperti apa 3 faktor ini? Kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah berkurangnya saling pengertian di antara pasangan yang menikah. Kalau bicara berkurangnya saling pengertian adalah masalah utama setelah menikah atau masalah utama ketika orang menikah itu bukan bicara seks. Itu bukan bicara uang. Itu bukan bicara anak-anak walaupun pada kenyataannya itu menjadi masalah. Tetapi faktor yang lebih berpengaruh menurut Norman Reed ini adalah bicara hilangnya atau lemahnya komunikasi antara suami dengan istri. Itu jauh lebih menakutkan dibandingkan seks, uang, dan anak-anak. Norman Reed setuju, dia bilang begini, kalau hilangnya komunikasi antara suami dengan istri, inilah yang menjadi alasan meroketnya angka perceraian di tengah masyarakat, termasuk di keluarga Kristen. Rapuhnya pernikahan disebabkan oleh lemahnya komunikasi dan kemampuan mengelola konflik. Nah, komunikasi keluarga yang tersumbat ini ibu-ibu akan menghancurkan kehangatan dalam rumah tangga. Ketika anak-anak juga bingung, orang tuanya sangat dingin. Ketika anak-anak juga tidak tahu apa yang menyebabkan papa mama saya tidak bicara di dalam rumah begitu ya. Nah, inilah seperti apa kalau kita punya konflik, kita nggak mau ngomong satu dengan yang lain. Itu seperti api dalam sekam atau bom waktu yang siap meledak begitu ya, sewaktu-waktu akan meledak. Nah, kita harus sadar bahwa ketika kita menikah ada perbedaan. Pasti ada perbedaan, tidak sama. Karena kita masing-masing unik bukan? Cobalah ini dibicarakan. Cobalah belajar untuk memahami pasangan kita. Ya. Poin yang pertama bahwa berkurangnya saling pengertian.
Yang kedua yang menyebabkan juga terjadinya perubahan dalam lembaga pernikahan adalah hilangnya tekad untuk mempertahankan pernikahan. Ketika orang memasuki pernikahan sekarang ya, ada satu anggapan begini, saya nyerah aja deh. Atau kita katakan udah takdir, saya pasrah aja deh. Jadi kalau ada rasa tidak cocok, apa yang kita lakukan? Kita coba akhiri, kita coba lagi dengan orang lain. Bayangkan, kalau semua pasangan Kristen melakukan hal seperti itu, ketika aku tidak cocok, aku ganti pasangan. Aku ganti dengan orang lain yang lebih cocok sama aku, yang lebih pas sama aku. Enggak seperti itu, bukan dalam pernikahan yang Allah kehendaki. Banyak orang yang tidak sabar dengan hidup pernikahan mereka. Mereka enggak mau berjuang, mereka enggak mau mempertahankan keluarga mereka. Mereka enggak mau mempertahankan pernikahan mereka. Mereka memilih cara cepat. Cara cepat apa? Untuk mengakhiri satu persoalan. Ingat, setiap masalah ada jalan keluar. Setiap masalah ada solusi. Jadi jangan pernah kita belajar bahwa ya mungkin seperti inilah ujungnya. Ya udahlah diakhiri saja dan seterusnya. Kalimat-kalimat yang sama sekali tidak membangun. Atau bagian yang ketiga, berkembangnya banyak harapan yang tidak realistis terhadap pernikahan. Di awal tadi saya katakan, banyak pasangan muda punya harapan-harapan indah. Ya, mereka dibutakan oleh harapan-harapan yang tidak realistis ketika memasuki pernikahan. Mereka berpikir pernikahan yang bahagia itu dengan cinta yang romantis. Mereka mengatakan bahwa ya pasangan saya harus semakin yang namanya apa? Memperhatikan, pasangan saya harus memenuhi apa yang saya inginkan. Pasangan saya harus sejalan dengan pikiran dan kemauan saya. Ekonomi keluarga kami stabil, kalau bisa bahkan berlebihan gitu ya. Mereka mencari sesuatu yang ajaib. Ajaib apa? Ajaib yang kadangkala tidak sama dengan apa yang mereka harapkan. Kenapa? Karena keberhasilan pernikahan dibutuhkan dua. Ya, kerjasama antara suami dan istri. Tidak bisa kita mengharapkan hanya suami saja yang berjuang dan bekerja keras. Istri tidak perlu atau sebaliknya. Ya, sehingga setiap pasangan Kristen seharusnya belajar untuk mengatasi konflik, belajar untuk memiliki sifat atau sikap yang lebih dewasa. Nah, masing-masing membutuhkan apa? Kerendahan hati. Menganggap bahwa pasangannya juga utama. Bagaimana menghargai antara suami dengan istri. Ya, itu penting sekali. Nah, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang bukan tanpa konflik. Keluarga yang bahagia bukanlah keluarga yang tanpa masalah. Kalau orang mengatakan enak ya lihat keluarga ini, gak pernah ada masalah loh. Enak ya lihat keluarga yang itu, aduh saya pengen deh punya keluarga seperti itu. Nah kita seringkali melihat bahwa sangat enak punya keluarga seperti itu. Tapi coba kita resapi, bukankah setiap keluarga punya masalah? Setiap keluarga punya pergumulan masing-masing. Nah masalah itu akan selalu ada ibu-ibu terkasih. Masalah akan selalu muncul dalam kehidupan kekeluargaan kita. Keluarga yang bahagia adalah mereka yang mampu mengelola setiap problem atau konflik yang muncul dalam keluarga mereka. Karena cinta tidak datang secara otomatis ibu-ibu. Tapi cinta mencapai kematangan dalam pernikahan ketika dua orang bersatu dalam pernikahan terus menerus mengupayakan komunikasi yang hangat dan efektif. Supaya ada kesatuan hati antara suami dengan istri, percakapan yang dilakukan itu hendaknya tidak hanya berkisar soal ekonomi, soal anak, tapi juga apa? Ada perasaan, tanya pendapat dia, apa yang dialami keseharian. Itu juga menjadi satu bagian yang membahagiakan buat pasangan kita. Artinya, keluarga yang bahagia, dia mempunyai jaringan komunikasi yang efektif di dalamnya. Komunikasi efektif itu bukan sesuatu yang siap pakai. Tetapi sesuatu yang terus-menerus diusahakan melalui pengalaman sehari-hari ketika suami istri saling berbagi hidup. Kehidupan di kota Jakarta ibu-ibu yang membuat seringkali kelelahan fisik akan dirasakan oleh suami atau istri yang bekerja. Sehingga membuat mereka sulit sekali melakukan komunikasi. Tapi firman Tuhan kembali mengingatkan bahwa kita harus saling terbuka satu dengan yang lain. Belajar menganggap yang satu lebih utama daripada yang lain. Belajar mendahulukan kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri kita sendiri.
Nah, tadi kita sudah belajar. Bicara keterbukaan di tengah keluarga ternyata dibutuhkan apa? Komunikasi. Betul. Ya, komunikasi. Komunikasi atau cara berkomunikasi. Nah, tidak setiap pasangan yang memulai pernikahannya dengan komunikasi yang efektif. Tetapi ingat, komunikasi itu adalah cara, dia hanya cara, bukan tujuan dari pernikahan. Ya, itu juga harus kita pahami. Nah, relasi dan komunikasi antara suami dengan istri akan menentukan relasi dan komunikasi dalam keluarga. Ya, tadi saya katakan anak-anak akan bingung ketika papa mamanya bersikap dingin. Anak-anak nggak tahu harus bela siapa ketika papa mamanya berperang. Ya, misalnya seperti aku anak mama, aku anak papa, akan terjadi seperti itu. Dimulai dari siapa? Dimulai dari orang tuanya, suami atau istri. Nah, apabila suami dan istri saling menghormati, saling menghargai perbedaan dan mencari solusi bersama-sama, akan timbul apa? Akan timbul tindakan, akan timbul perkataan, akan timbul satu kondisi di mana anak-anak akan melakukan hal yang sama. Dia meniru papa mamanya. Dia lihat teladan papa mamanya. Oh, kalau papa saya, mama saya punya masalah, mereka melakukan hal seperti ini. Oh, ketika mereka punya problem, mereka melakukan hal seperti ini. Anak adalah peniru yang hebat. Dia akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ketika kita memberikan keteladanan yang baik, anak akan meniru keteladanan kita dan sebaliknya. Komunikasi dikatakan efektif bila di dalamnya terjadi proses pendewasaan. Ada pematangan, ada pemulihan bagi setiap pribadi yang terlibat di dalam proses komunikasi tersebut. Baik suami, baik istri maupun anak-anak. Nah, komunikasi yang baik itu menghasilkan apa? Menghasilkan persatuan walaupun ada perbedaan. Ya, melahirkan kebersamaan yang kuat, saling memahami, saling mengerti, dan setiap pribadi di dalamnya akan dapat apa? Semakin bertumbuh, akan semakin dewasa. Sehingga dalam proses komunikasi ini perlu beberapa faktor pendukung. Coba kita lihat sama-sama, ya. Yang pertama adalah harus ada sikap saling percaya. Sikap saling percaya ini kalau nggak ada di tengah keluarga, saya yakin tidak akan berhasil komunikasi itu. Karena apa? Karena kedua belah pihak itu dikuasai oleh perasaan curiga. Ya, dikit-dikit curiga begitu, lihat suami, istri begitu ya, saling seperti mata-mata begitu. Kalau nggak ada saling percaya pasti nggak jalan komunikasinya. Yang kedua adalah adanya kejelasan. Kejelasan artinya gini, dalam komunikasi dibutuhkan kejelasan isi berita yang disampaikan. Tujuan apa yang hendak dicapai. Dan kejelasan makna istilah yang digunakan. Ya, kalau kita sharing itu juga harus ada kejelasan. Mau arahnya kemana sih? Kalau kita berbagi mau tujuannya kemana sih? Nah, itu perlu sekali kejelasan. Yang ketiga adalah bicara keterbukaan. Terbuka, bersifat terbuka. Apa artinya terbuka? Rela mengungkapkan semua informasi yang relevan. Dan dibutuhkan oleh pasangan di dalam menjalin hubungan kerjasama. Harmonis dengan pasangan kita. Jadi apa artinya? Adanya keterbukaan yang rela diungkapkan semua informasi yang relevan. Inilah keterbukaan. Makanya ketika gereja mengambil topik ini sangat menarik. Ternyata ada juga loh pasangan yang tidak terbuka. Artinya kan seperti itu, ya. Nah, yang berikutnya adalah dalam komunikasi ada dukungan. Situasi keterbukaan belum cukup apabila komunikasi berada di bawah tekanan dan ketakutan. Ya, orang dipaksa, ditekan dalam kondisi takut. Apabila kita tahu akan dikritik dan dicaci, oleh sebab itu apa? Orang biasanya apa? Segan untuk bicara. Karena dia tahu kalau saya ngomong ini pasti dikritik oleh pasangan saya. Bahkan kadang-kadang dicaci sama pasangan saya. Nah, oleh sebab itu situasi yang mendukung akan mendukung juga keberhasilan komunikasi kita. Ya, jadi harus ciptakan situasi yang nyaman, situasi yang tidak ada dalam tekanan, rileks ya. Makanya kadang-kadang suami dan istri perlu berdua ya menciptakan kebersamaan antara suami dengan istri tanpa anak-anak. Nah, hal ini akan menyebabkan terjadinya kepuasan di antara pasangan ini. Komunikasi yang menimbulkan rasa puas antara suami, antara istri. Kepuasan itu apa? Ketika kita coba untuk belajar untuk memberikan respon positif kepada pasangan kita. Ya, saya yakin ketika keluarga menerapkan ini, ya ada rasa saling percaya, ada kejelasan, ada keterbukaan, ada dukungan, akan melahirkan kepuasan di tengah keluarga. Ya. Tapi perlu diingat juga ibu-ibu kekasih Kristus, ada hal yang harus kita hindari ketika kita
melakukan komunikasi yang terbuka di dalam sebuah pernikahan. Yang pertama adalah kita mesti ingat adanya kritik, udah pasti ada kritik ya. Kalau salah satu pasangan kita sering mengkritik, boleh sih mengkritik, tetapi kritik yang bukan menjatuhkan. Ya, jangan pernah selalu menilai pasangan kita negatif. Ya memang kamu begitu sih, emang dari dulu kamu begitu, turunannya begini sih, lihat tuh contohnya orang tuamu, dan seterusnya. Itu sangat menyakiti hati pasangan. Atau kita memandang rendah pasangan hidup kita. Ya ketika kita memandang rendah pasangan hidup atau orang memandang rendah pasangan hidupnya, ya biasanya tidak ada rasa hormat di situ. Dan biasanya tidak ada rasa percaya diri pasangannya. Dia merasa minder karena dia tahu dia banyak kurang gitu. Ya. Nah, saling mempertahankan diri ketika salah satu atau keduanya menolak untuk mendengarkan kebenaran yang dilakukan oleh pasangannya. Nah, mereka membuat satu benteng. Ya, jangan sampai ini tersentuh nih oleh pasangan saya. Atau diam 1000 bahasa, diam membatu. Ya, salah satu orang yang ngomong pasangannya dia diam aja, dianggap angin lalu. Ya, pasangannya juga merasa bahwa kamu nggak nganggap saya sih. Ya, atau mendominasi percakapan. Jadi bisa saja yang satu diam, yang satu mendominasi. Nah, itu komunikasi yang tidak sehat. Ya, seseorang dapat merintangi proses komunikasi dengan memaksakan pendapatnya sendiri. Itu juga nggak sehat. Ya, jadi harus komunikasi itu dua pihak, ibu-ibu. Antara suami dengan istri sama. Ya, bukan hanya satu yang bicara, satu diam atau sebaliknya. Itu harus sama-sama mereka melakukannya. Nah, penyair Romawi di abad pertama bernama Juneval, dia menulis begini, kejujuran dipuji-puji, meskipun yang berkata jujur akan mati kelaparan. Saya ulangi, kejujuran dipuji-puji, meskipun yang berkata jujur akan mati kelaparan. Kejujuran dipuji oleh setiap orang. Ya, kejujuran itu merupakan kebajikan. Kenapa kejujuran merupakan kebajikan? Saya mau katakan bahwa ide tentang kejujuran itu datangnya dari Tuhan. Kejujuran adalah sesuatu yang utuh, tidak ada kebohongan. Dan apa yang berlawanan dengan kebenaran adalah dosa. Tuhan mengajarkan itu. Tuhan mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi kejujuran. Jika ada orang yang mengaku mengenal Tuhan, kejujuran akan menjadi salah satu dari sifat orang tersebut. Pria atau wanita yang mengindahkan standar Tuhan pasti akan melakukan kejujuran di tengah-tengah kehidupannya. Dia akan merasa ada rasa bersalah kalau dia tidak jujur. Dan kalau kita belajar jujur, kita harus konsisten. Ya nggak boleh banyak pertimbangan noleh-noleh begitu ya. Tapi kalau kita bicara jujur, standar Tuhan tentang kejujuran memberikan hati nurani yang jernih. Memulihkan hubungan yang rusak. Bagaimana kita belajar ketika kita tahu bahwa ketidakjujuran itu tidak akan membantu, melainkan akan merusak jalan hidup seseorang. Sehingga suami atau istri harus belajar untuk jujur di tengah-tengah keluarga. Keterbukaan dan kejujuran dalam pernikahan itu penting, sangat penting. Meskipun kejujuran itu mungkin melukai, tapi kita mau belajar. Janganlah kita sengaja melukai pasangan kita dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Pilihlah kata-kata yang bisa membangun. Pilihlah kata-kata yang bisa membuat orang bangkit dari kesalahannya. Keterbukaan itu berkaitan erat dengan kepercayaan dan kedewasaan hubungan itu sendiri di dalam pernikahan. Mari kita lihat. Kenapa kalau dikatakan penting dalam kejujuran itu? Adanya kepercayaan ibu-ibu. Karena bicara kejujuran itu bicara kepercayaan. Kepercayaan kalau kita tahu pasangan kita terbuka kepada kita, itulah level kepercayaan yang paling tinggi. Ya, kalau kita tahu pasangan kita terbuka, jujur, itulah level kepercayaan yang paling tinggi. Kita belajar untuk terbuka. Dan yang kedua, bicara kejujuran, adanya apa? Kedewasaan hubungan. Matangnya hubungan kita di tengah hubungan suami istri. Hubungan yang dangkal biasanya itu seringkali juga diikuti dengan ketertutupan, kebohongan ya. Tapi keterbukaan yang tuntas akan menunjukkan hubungan yang lebih matang kepada setiap masing-masing pihak suami atau istri.
Dan biasanya mereka akan mudah menerima pasangannya dengan lebih baik. Nah, keterbukaan itu mencakup apa? Keterbukaan itu mencakup bicara masa sekarang dan bicara masa lalu. Saya mau katakan kalau kita bicara masa lalu ada beberapa prinsip yang harus kita ingat. Keterbukaan di masa sekarang atau perasaan kita saat ini, kita perlu katakan bahwa saya mau bertumbuh loh. Saya mau kondisi saya akan lebih baik. Saya menyadari bahwa saya tidak bisa hidup tanpa pasangan saya. Saya perlu dia untuk memperbaiki saya, untuk membangun saya, untuk menopang saya. Dan saya juga harus menyadari bahwa ada keinginan dari pasangan saya yang dituntut pada saya untuk saya juga mau berubah. Nah, ini dimaksud dengan keterbukaan. Masing-masing terbuka, apa sih yang mau dimulai oleh pasangan kita? Belajar seperti itu, susah pasti. Ya, tidak mudah bukan? Tapi kita mau mencobanya. Itu bicara keterbukaan masa kini. Nah, keterbukaan di masa yang lalu itu juga penting. Kita bukan hanya bicara terbuka di masa sekarang. Kita juga harus terbuka di masa lalu. Kalau kita menyembunyikan bagian masa lalu kita dari pasangan kita, akhirnya dia tahu dari pihak lain. Nah, ini akan membuat dia tidak pernah lagi percaya pada kita. Tidak enak bukan ketika dia mendapatkan satu fakta justru didengar dari orang lain, bukan dari mulut kita sendiri. Nah, biasanya kejadian ini akan membuat pasangan kita akan menimbulkan prasangka-prasangka baru. Oh, berarti ini juga dulu dia nggak jujur nih. Oh, dia dulu begini dan seterusnya. Padahal kita udah jujur. Tapi karena kita sudah melakukan di awal tidak jujur, dia menganggap bahwa kesananya itu juga kita nggak jujur. Nah, idealnya masa lalu yang negatif itu katakanlah begitu ya, diketahui bukan setelah menikah. Tetapi jauh lebih baik pada masa pacaran. Sehingga pada saat berpacaran itu, keduanya diberikan kesempatan untuk membereskan masalah. Keterbukaan itu memang kita harus mulai dari hal yang kecil. Nah, di pacaran itu kan sudah mulai dimulai kan? Bagaimana Anda belajar untuk menerima satu dengan yang lain. Bagaimana dia menilai Anda. Jadi kalau pacaran itu jangan suka ditutup-tutupi. Ini buat anak-anak muda ya. Yang seringkali mereka maunya lebih bagus kelihatannya. Ya lebih indah begitu ya. Makanya muka itu biasa dipoles sedemikian rupa gitu. Tapi begitu menikah baru kelihatan aslinya. Sehingga bisa pasangannya mengatakan tak seindah warna aslinya. Bukan? Nah, bukan seperti itu. Tapi bagaimana keterbukaan itu kita mulai dari hal yang sederhana. Kita bicara dengan pasangan kita dari pacaran, dari masa pacaran. Sehingga pada saat menjadi suami istri kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang bersifat kejujuran. Nah, waktu kita bicara mengenai masa lalu, saya katakan ada prinsip-prinsip tertentu. Ya, kita tidak boleh sedikit pun berniat membohongi pasangan kita. Itu penting. Waktu kita mau terbuka, nggak boleh ada sedikit pun niat membohongi pasangan kita. Kalaupun ya, ada yang belum kita sampaikan, bukan karena niat membohongi, tapi memang kita tidak ingat. Kan kadang-kadang, kok kamu nggak ngomong sama saya? Kamu mau bohong ya? Bukan karena itu. Tetapi karena kita tidak ingat. Kalau kita ingat dan kita tahu hal ini penting untuk pasangan kita ketahui, ya kita harus bicara, kita harus beritahukan. Nah, keterbukaan itu juga dari sisi yang lain. Yang kadang-kadang bicara apa? Latar belakang keluarga. Juga perlu dibukakan dalam hubungan pernikahan kita. Karena kalau kita menikah, kita bukan hanya menikah dengan satu orang. Kita menikah dengan seluruh keluarganya. Dan itu di dalam kondisi kekeluargaan khususnya di Indonesia ini masih sangat melekat hal seperti itu. Ya, hubungan dengan mertua, hubungan dengan menantu, dengan ipar. Ya, itu juga dibutuhkan satu kerjasama yang baik untuk membangun satu keluarga. Ya, kerjasama di tengah-tengah keluarga besar dari pasangan kita. Menarik sekali ketika kita memulai dengan keterbukaan di tengah-tengah pacaran. Ya, belajar terbuka. Bagaimana kita mau membiasakan diri kita adanya kesepakatan di dalam kehidupan berumah tangga kita untuk selalu terbuka terhadap pasangan kita. Tapi kan dalam kenyataannya ya ibu-ibu, kita kan berbeda satu dengan yang lain. Betul. Kita dididik di tengah-tengah keluarga yang sudah puluhan tahun. Suami kita dididik di tengah-tengah keluarganya yang sudah juga puluhan tahun. Tiba-tiba kita dipersatukan dalam pernikahan dan harus belajar saling menerima. Suami harus menerima istri, istri harus menerima suami. Bukankah itu membutuhkan pengorbanan? Tidak mudah bukan? Puluhan tahun satu mindset yang sudah dibentuk, karakter, kebiasaan, tiba-tiba dipasangkan
dengan pasangannya yang seolah-olah harus dipaksakan. Berbeda kadang-kadang. Saya mau katakan betul ketika kita bicara berbeda satu dengan yang lain, seharusnya itu membuat kita menyadari bahwa kita adalah pribadi yang unik. Segala sesuatu yang dibawa oleh pasangan kita juga unik. Maka di dalam konflik yang akan timbul itu, kita belajar untuk mengatakan bahwa ini hal yang wajar kok. Sesuatu yang berbeda di antara kami berdua. Sekarang kami dipersatukan dalam pernikahan, itu sesuatu yang wajar. Yang penting adalah bagaimana menanggapi dan menyelesaikan masalah itu. Sehingga kalau saya mau katakan seperti ini. Pasangan yang berhasil membina keharmonisan bukanlah orang-orang yang memiliki pemikiran, perilaku dan sikap yang persis sama. Mereka bukan jiplakan dari pasangannya atau fotokopian dari pasangannya. Mereka adalah pasangan yang sudah belajar menerima perbedaan melalui proses penerimaan, pengertian, dan akhirnya saling melengkapi. Berbeda itu indah. Nada-nada yang dibunyikan dalam harmoni lagu itu dari nada-nada yang berbeda. Piano yang dimainkan ya ada hitam, ada putih, itu pun juga menghasilkan satu melodi yang indah. Jadi kalau dikatakan di tengah keluarga ada perbedaan, jangan menjadikan ini alasan untuk kita cepat-cepat ambil keputusan berpisah. Tapi bagaimana kita boleh melakukan proses penerimaan, proses pengertian, dan akhirnya saling melengkapi. Saling melengkapi, belajar untuk menerima satu keberadaan yang lain. Contoh misalnya, ada pasangan landak yang hidup di Alaska. Ketika salju turun amat lebat, dinginan pasti melanda gitu ya. Mereka merasakan satu hal yang betul-betul dingin yang menusuk begitu. Mereka berdua mencoba untuk saling menghangatkan dengan berdekatan. Kedua landak tadi ya. Saat hal itu terjadi, mereka saling menusuk dengan duri masing-masing. Tapi ketika mereka mencoba untuk berpisah, mereka akan kedinginan. Dan mereka mungkin akan mati satu dengan yang lain karena rasa dingin yang begitu menusuk. Oleh sebab itu supaya tetap hangat, mereka harus saling belajar menyesuaikan diri, walaupun mungkin terluka. Itu sama dengan kehidupan pernikahan. Ketika kita coba mau belajar menembus satu udara dingin, menembus satu hal yang tidak mengenakan, masalah yang merintangi depan kita, yang dibutuhkan apa? Saling kerjasama. Saling menguatkan, saling menopang. Mungkin ada luka, mungkin ada perasaan yang harus kita singkirkan. Tetapi itu yang membuat kita untuk belajar terus saling menyesuaikan diri dengan pasangan kita. Nah, lemahnya tekad untuk kita menyesuaikan diri, lemahnya tekad mempertahankan pernikahan itu sangat banyak terjadi dewasa ini. Kita rasa jika tidak cocok, kita dapat mengakhiri hubungan itu dengan pasangan kita. Atau mungkin orang mengatakan, aku gak sabar dengan pernikahanku. Aku udah mulai bosen, aku mau nyerah aja. Atau kita katakan dia gak seperti yang dulu. Gak seperti harapan-harapan yang aku inginkan pada saat kami pacaran. Dan sebagainya. Ibu-ibu kekasih Kristus, memang tidak mudah membangun keterbukaan di tengah keluarga. Ya, dibutuhkan satu kerelaan untuk boleh kita merendahkan hati kita. Kerelaan untuk kita boleh menciptakan satu keadaan, kondisi, aku harus mengalah. Aku harus mendahulukan pasanganku. Aku harus menyatakan satu rasa cinta kasihku dengan pengorbananku di tengah keluarga. Mungkin kalimat-kalimat itu akan kita ungkapkan. Rumah memerlukan ketenangan yang hangat dan kehangatan yang tenang. Nah, oleh sebab itu cara mengatasi dan menyelesaikan masalah ketika kita coba bicara bagaimana kita mau menjadikan rumah kita adalah rumah yang hangat, rumah yang tenang, rumah yang bisa saling menguatkan dan membangun. Coba kita mau terapkan prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, bertumbuh di dalam Kristus. Ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, ya, bukan untuk pencitraan. Dan ini nggak bisa muncul secara otomatis. Ini harus dibangun. Hubungan pribadi yang sehat dengan Kristus. Bagaimana kita rindu berdoa, kita rindu baca firman, kita rindu dibentuk oleh Tuhan. Dampaknya apa? Prinsip-prinsip kebenaran Alkitab dan nilai-nilai Kristiani akan berdampak di tengah-tengah keluarga kita. Yang kedua, bagaimana kita belajar bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa. Selalu mau memberi, selalu mau belajar,
selalu mau berkorban, selalu berebut untuk saling melayani. Kalau setiap pribadi mau membahagiakan pasangannya, belajar untuk membahagiakan pasangannya, masalah itu segala sesuatu akan mudah sekali kita atasi. Kalau pribadi itu tidak mau menjadi dewasa, dia akan cenderung egosentris. Dia akan cenderung menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Dan itu bukan menyelesaikan masalah, bukan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa berhasil berinisiatif dan sadar untuk menyelesaikan masalah. Ada inisiatif, ada keaktifan kita, ada keinginan kuat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Mencari solusi terbaik, mencari solusi yang bisa memenangkan atau bisa diadopsi oleh semua pihak. Perlakukan orang lain, suami, istri, anak, orang tua kita seperti kita ingin diperlakukan. Perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita nggak bisa menuntut pasangan kita untuk berubah. Kita nggak menuntut orang lain berubah. Hendaklah kita hidup dengan ramah, dengan kasih mesra, dengan saling mengasihi, dan mengampuni sebagai dasar dalam mengatasi masalah keluarga kita. Di kitab Efesus 4 kita bisa baca. Yang berikutnya adalah bagaimana caranya. Berpikir positif terhadap pasangan kita. Pandangan positif akan melahirkan pendekatan dan cara-cara positif dalam mengatasi masalah. Fokus pada kelebihan, bukan kekurangan pasangan kita. Ya, jadi selalu lihat kelebihan dia. Bukankah ketika dulu kita memutuskan untuk menikah dengan pasangan kita, itu yang kita lihat? Ya, mewujudkan orientasi hidup pernikahan yang benar. Jangan pernah sekalipun memikirkan untuk bercerai. Ya, jangan pernah berpikir bahwa bercerai akan menjadi solusi terbaik. Tidak. Perceraian bukan solusi terbaik. Perceraian tidak diperkenankan di dalam pernikahan Kristen. Karena Allah mempersatukan pernikahan kita. Ya, sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik antara suami dengan istri. Dan yang keenam adalah ingatlah selalu akan kasih mula-mula yang mendasari pernikahan. Jika kita mengasihi pasangan yang Tuhan berikan, tidak ada keinginan kita untuk mengecewakan atau menyakiti dia, bukan. Yang ada adalah keinginan untuk berbagi suka dan duka. Dan menempatkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Menempatkan dia menjadi pemandu di kehidupan pribadi dan keluarga kita. Pasangan yang berhasil membina keharmonisan bukanlah mereka yang memiliki pemikiran, perilaku dan sikap yang persis sama yang saya katakan tadi. Tetapi bagaimana mereka mau belajar menerima keberadaan masing-masing untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Akhirnya ibu-ibu kekasih Kristus, untuk mewujudkan pernikahan yang berhasil dan langgeng, dibutuhkan 2 orang. Tetapi ingat, untuk menghancurkan pernikahan cukup salah satu saja. Kita mau belajar bukan bekerja sama dengan pasangan kita. Membangun keluarga ke arah Tuhan. Membangun keluarga yang sehat di tengah-tengah keterbukaan yang kita terapkan di dalam keluarga kita. Pernikahan itu diibaratkan bagaimana ketika kita menjalin satu komitmen. Menjalin satu perjanjian antara pasangan kita. Bukan hanya bicara saya dengan kamu, tapi kita bicara bagaimana kita mau menghantar keluarga kita untuk juga boleh mengenal siapa dia. Saya mengutip satu istilah dari Confucius yang dia katakan, pentingnya sebuah keluarga yang mampu menjalani keterbukaan bagi kehidupan bersama. Ya, dikatakan begini, apabila ada harmoni di dalam rumah, maka ada ketenangan di masyarakat. Apabila ada ketenangan di masyarakat, maka ada ketentraman di dalam negara. Apabila ada ketentraman di dalam negara, maka akan ada kedamaian di dalam dunia. Kita bisa lihat perkataan bijak dari seorang Confucius. Dia mau katakan, semua bermula dari harmoni di dalam keluarga. Billy Graham sudah mengungkapkan tadi, yang sudah kita baca sama-sama. Bagaimana semua bermula di tengah keluarga. Ketika kita mau melakukan keterbukaan di tengah keluarga, ayo kita mulai sekarang, belum terlambat. Kita mau masing-masing belajar untuk mendahulukan kepentingan pasangan kita. Belajar untuk menahan ego kita. Belajar untuk mendahulukan apa yang menjadi kesukaan pasangan kita. Sehingga membuat kita mampu untuk berubah menjadi pribadi yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Menjadi pribadi yang bisa mensupport pasangan kita.
menjadi pribadi yang mampu menjadi teladan Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kita. Menjadi kebahagiaan bukan? Ketika kita boleh melihat dan merasakan betapa perubahan itu sedang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Mau atau tidak kita dibentuk oleh Dia. Sehingga kita mau terus belajar untuk melihat inilah Tuhan diriku. Aku mau menyerahkan hidupku, pasanganku, keluargaku ke dalam tangan Tuhan. Karena aku tahu keluargaku adalah milik Tuhan. Mari Tuhan berjalan bersama denganku di tengah-tengah keluargaku. Pandulah keluargaku untuk boleh menjadi keluarga yang hidup menyenangkan hatimu. Kiranya kita mau mengaplikasikan firman Tuhan ini di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita tutup dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami kembali diingatkan untuk boleh melakukan keterbukaan di tengah-tengah keluarga kami. Mungkin pernikahan kami sudah berusia lama. Bukan pernikahan yang baru saja. Tapi kami mau belajar, diingatkan, disegarkan. Untuk kami boleh kembali kepada kasih kami yang mula-mula. Ketika kami mengikat perjanjian kami dengan pasangan kami di hadapan Tuhan. Dalam suka dan duka. Dalam sehat maupun sakit, kami tetap mau mendahulukan pasangan kami. Terima kasih Bapa untuk setiap pasangan hidup yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah keluarga kami semua, di tengah-tengah gereja-Mu. Suami istri, keluarga yang saling membangun satu dengan yang lain. Biarlah kami semua boleh bergandengan tangan membangun tubuh Kristus. Karena kami tahu segala sesuatu bermula dari keluarga. Keluarga yang sehat, keluarga yang harmoni akan membentuk kedamaian di dalam dunia. Kami adalah bagian dari keluarga itu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan hidup keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini mungkin diterpa masalah. Keluarga-keluarga yang saat ini di dalam satu keputusasaan. Tuhan ingatkan mereka. Dan Tuhan juga pakai kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan dimanapun Kau menempatkan kami. Sehingga kami menyadari bahwa hidup kami boleh bernilai bagi orang lain. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Pakailah kami seturut dengan kerelaan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah membentuk keluarga kami. Yang akan terus meneguhkan pelayanan di tengah-tengah keluarga kami. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin.